Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 15 ayat 1-8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Memang kamu sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, siapa saja yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Kata Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya." Kita tahu ranting itu akan mendapatkan makanannya dari pokok anggur itu. Zat-zat dihidupi dan dikatakannya, Bapakulah pengusahanya. Bapa di surga itu selalu berusaha, karena itu ia disebut pengusaha. Ia ingin menjadikan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, menjadi pokok anggur. Kita tahu ini gambarannya, perumpamaan yang lazim kita lihat. Kita yang tahu menanam, tahu bahwa dengan memelihara pohon yang kecil itu untuk tumbuh, kita juga orang-orang yang berusaha. Dalam perumpamaan itu kita adalah ranting-rantingnya, dan diharapkan ranting-ranting itu berbuah. Sebab kalau tidak berbuah, maka ranting-ranting yang kering itu akan dipotong oleh bapaknya itu.
dan akan dibuang di dalam api. Tetapi yang berbuah banyak, ranting itu dibersihkan supaya semakin banyak buahnya. Kita yang menanam pohon coklat itu pasti tahu juga. Waktu di pedalaman Kalimantan itu banyak yang tanam pohon coklat itu. Ranting-ranting itu dibersihkan. Yang tidak terkena sinar matahari itu dipotong, supaya yang kena sinar matahari itu menghasilkan zat-zat sehingga buah coklat itu semakin besar, lebih besar dari yang kalau kita tidak potong daun-daun atau ranting-ranting yang kering itu. Dan apa artinya ranting yang berbuah itu? Dan bagaimana ranting itu yang dibersihkan Bapa berbuah banyak? Lalu kita mengerti, Yesus dan Bapanya itu sama-sama bekerja. Yesus yang menjadi pokok anggur itu mengirim zat-zatnya ke dalam ranting-rantingnya itu. Kamu tidak dapat berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam pokok anggur. Itulah kebenaran. Kebenaran yang mutlak. Tidak bisa. Sebab kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau kamu tinggal dalam aku, dalam firman-Nya, artinya tinggal dalam firman itu, seperti kata Santo Yohanes Rasul itu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dalam tindakan yang nyata, dalam kebenaran. Barang siapa mengikuti perintah Kristus, dikatakannya, mintalah apa saja, maka kamu akan memperolehnya. Karena yang bertindak bukan lagi aku yang lemah ini, tetapi aku yang mendapatkan makanan dari Dia, dari pokok anggur itu. Barang siapa tinggal dalam aku tinggal dalam Dia. Bagaimana itu dapat terjadi? Karena Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepadamu. Dan bagaimana kamu tahu Roh Kudus itu tinggal dalam kamu? Hatimu itu yang merasakannya dan mengikuti kebenaran itu yang difirmankan oleh Yesus Kristus itu kepada kita. Apapun perintahnya itu, bila kita berbuat, kita itu mendapatkan kuasanya. Namanya yang kalau kita mengatakan atas nama Yesus, itu karena kuasa Yesus itu. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi perbuatan nyata. Karena itu dikatakan oleh Yohanes Rasul itu, hendaklah kamu memperhatikan sesamamu. Perintah Kristus itu supaya kita satu sama lain sungguh-sungguh menjadi saudara dan saudari. Seperti Yesus yang mengatakan, siapakah saudara-saudariku? Saudara-saudariku ialah ia yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Firman yang kuberikan adalah
suara Bapakku di surga. Aku dan Bapa adalah satu. Maka kalau kita pun ingin merasakan betapa Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, ikutilah perintahnya, karena kita pun akan mendapatkannya. Kalau kamu mengikuti perintahku, kalau kamu tinggal di dalam aku, maka aku tinggal di dalam kamu. Dan rohnya diberikan kepada kita, supaya kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan kita. Ketika kita ingin berbuat sesuai dengan perintahnya, pastilah halangan itu ada. Godaan si iblis itu pasti terus-menerus menimpa kita. Itu yang terjadi juga dalam diri Saulus yang dikisahkan tadi itu. Sebelum bacaan tentang Saulus ini, sebelumnya ia ada di Damsyik. Dia berkunjung ke situ untuk mengejar murid-murid Kristus. Tetapi setelah dia mengalami peristiwa di mana Yesus, Tuhan itu memperdengarkan suaranya kepadanya, kemudian ia mengalami hal yang tidak mengenakkan sama sekali. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu, ia lalu tahu dan mengenal dahsyatnya kuasa Tuhan itu. Lalu ia berbalik. Justru ia setelah dibaptis mewartakan tentang Yesus itu. Dan orang-orang Yahudi di kota itu tidak suka. Dan karena itu merencanakan untuk membunuh. Dan setiap pintu gerbang kota itu katakan ditutup oleh orang-orang itu karena berniat untuk membunuhnya. Tetapi pada malam hari ia diturunkan dari tembok kota itu. Kota rupanya suatu kota di sana waktu itu dikelilingi oleh tembok seperti benteng dan diturunkan dengan tali. Demikian juga ketika ia diajak Barnabas ke Yerusalem ini. Setelah melarikan diri dari Damsyik itu, ia ke Yerusalem. Dan saudara-saudara Yesus, murid-murid Yesus itu takut karena dia itu pengejar dulunya. Tapi Barnabas menerangkan bahwa sekarang Saulus itu justru mewartakan siapa Yesus yang disalibkan itu. Lalu di Yerusalem ini, Saulus pun bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dikatakan tadi seperti itu. Dan mereka tidak bisa menjawab Saulus itu. Dan mereka pun di Yerusalem itu berniat untuk membunuh dia. Karena itu kemudian Barnabas membawa Saulus itu ke Antiokhia dan kemudian ke Tarsus. Tarsus itu tempat lahirnya Saulus itu, yang kemudian menjadi Paulus. Dia memakai nama Paulus karena artinya nama itu dalam bahasa Yunani adalah si kecil. Paulus itu memang katanya tubuhnya kecil dibandingkan dengan bangsa Yahudi lainnya yang bertubuh besar-besar.
Itulah Saulus yang menjadi percaya dan mau mengikuti perintah Kristus dengan sepenuh-penuhnya, mendalami dan kemudian bergiat untuk mewartakan kehadiran Tuhan yang bangkit itu di mana-mana. Kuasa Tuhan melalui Saulus ini diperolehnya karena hatinya yang disiapkannya untuk Tuhannya, diserahkannya kepada Tuhannya. Segala yang dibuatnya hanya untuk Yesus Tuhannya itu. Karena itu lalu kita tahu apa artinya pokok anggur dan carang-carangnya itu. Carang-carang, ranting-ranting yang diminta Yesus untuk berbuah banyak. Bila kita melakukan perintahnya, itu kasih karunia-Nya. Roh-Nya diberikan kepada kita. Mintalah apa saja, maka aku akan melakukannya. Itu yang dikatakannya. Bila kita percaya seperti itu, mari kita mulai. Karena kepercayaan iman kita itu sungguh berharga bagi kita untuk melakukan tugas-tugas, untuk melaksanakan firman itu. Mengerti firman itu karena dipanggil oleh Bapa. Barang siapa datang kepada Yesus itu karena Bapa menghendakinya. Dan ranting-ranting yang kering akan dipotongnya, tetapi ranting-ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya semakin banyak berbuah. Semoga kita juga semakin berbuah di tengah masyarakat kita yang selalu hingar-bingar dengan duniawi ini. Amin.